Halo, selamat datang. Ketemu lagi dengan saya, Pugu Hendra Setiawan, di dalam lab mikrobiologi, farmasi, dan biologi sel. Untuk yang penasaran belum pernah lihat ini ruangan apa sih? Kalau teman-teman pernah masuk ke dalam lab mikrobiologi, farmasi, dan biologi sel, untuk selanjutnya saya sebut lab saja, atau lab BSM kalau teman-teman S1 menyebutnya demikian, maka kalian akan melihat ruangan yang diselubungi kegelapan. Ya, istilahnya dikasih kaca film ya, jadi tidak banyak cahaya yang bisa masuk ketika mengerjakan praktikum. Mungkin bisa bertanya ke laboran, ya itu ruang apa. Nah, sekarang saya bawa ke sini ya. Ini adalah ruangan kultur sel mamalia. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan yang ada di sebelah kanan saya ini, yaitu biosafety cabinet. Biosafety cabinet ini tidak sama dengan yang digunakan ketika mengkultur atau melakukan penelitian dengan menggunakan bakteri. Biosafety cabinet yang seterusnya saya sebut dengan BSC membutuhkan aliran udara yang terperangkap di dalamnya. Tapi sebelum itu kita belajar nyalakan dulu ya. Jadi nyalainnya itu gampang ya. Yang pertama, tentu saja nyalakan tombol on-nya. Tunggu sampai si alat ini selesai dan berbunyi ya. Jadi ada tulisan self testing. Lalu kita bisa lihat di situ ada UV ya, tanda UV ultraviolet. Lalu pencet ultravioletnya. Dan untuk lab ini waktu yang dibutuhkan untuk menyinari dalaman BSC ini membutuhkan waktu 30 menit. Sehingga pastikan teman-teman melakukan timing penelitian atau praktikum dengan benar. Karena kalau misalnya datangnya terlalu siang, 30 menit ini cukup lama loh ya, gitu ya. Jadi sebaiknya ini dinyalakan terlebih dahulu, baru menyiapkan alat-alat yang lainnya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini lampu UV-nya sudah menyala. Oke, sekarang tinggal kita tunggu selama 30 menit. A few moments later. Halo, 30 menit sudah berlalu, maka lampu UV otomatis padam. Maka dari itu, saatnya kita nyalakan BSC-nya. Jadi menyalakan BSC yang pertama adalah kita nyalakan dulu tombol fan dan fluorescent. Fluorescent di sini adalah maksudnya lampu. Jadi kalian sudah bisa lihat lampunya sekarang menyala. Lalu diangkat sampai batas buka dari pintu ini. Jadi teman-teman bisa lihat nanti ada batas-batasnya di antara bagian kanan atau di bagian kiri. Tergantung alatnya seperti apa. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau dibuka udaranya bisa keluar nggak sih? Pertanyaan yang bagus, karena logikanya kalau ini dibuka udara akan keluar. Jawabannya, itulah yang membedakan kabinet untuk melakukan penelitian dengan bakteri dan sel mamalia. Karena sel mamalia lebih manja, maka aliran udara harus tetap ada di dalam safety cabinet. Ngelihatnya dari mana, Pak? Bisa dari sini ya. Jadi ada grill yang ada di bawah ini yang bertugas untuk mengatur udara agar tidak keluar. Jadi udara akan terjaga di dalam sana meskipun pintu dibuka. Dengan syarat dibuka sampai batasnya saja. Ketika melebihi batas maka alat akan berbunyi. Menandakan bahwa tolong jangan dilakukan itu, turunkan sampai di bawah batas. Oke, ketika UV sudah selesai, lampu sudah dinyalakan, terus fan sudah dihidupkan, maka saatnya kita membersihkan BSC ini. Bersihinnya jangan lupa pakai alkohol. Karena air merupakan sumber kontaminasi, maka harus dihindari sebisa mungkin. Jadi kita mulai dengan menyemprotkan bagian dalam BSC, lalu kita bersihkan dengan tisu. Selesai, buang ke tempat sampah. Selesai, maka sekarang kita sudah bisa mengerjakan penelitian yang menggunakan sel mamalia dengan menggunakan biosafety cabinet. Sekian dari saya, Pugu Indra Setiawan, dalam video kali ini yang berbagi ilmu mengenai cara menggunakan biosafety cabinet untuk pengerjaan sel mamalia. Jangan lupa setelah selesai,
juga disemprot dengan alkohol, tunggu kering, lalu tutup pintunya, matikan kedua tombol, lalu tekan tombol UV. Di beberapa alat, karena dia tombol powernya otomatis, maka setelah UV selesai, maka dia akan otomatis mati. Di sebagian alat yang lain, tidak demikian. Setelah lampu UV mati, secara otomatis, kita tetap harus mematikan powernya secara manual. Jadi jangan lupa ketika masih yang seperti ini, maka kita membutuhkan mematikan alat secara manual. Sekian dari saya, Pugu Indra Setiawan. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.